Kasihan banget. Enak aja nangis. Nangis, nangis. Ayo nangis, bapakmu panjang kumis, dipotong hari Kamis, mamamu nangis-nangis. Mana? Lama kali nangis dia, nangis. Mana merah nggak nampak? Nah, Bentar, bentar. Nah. Nih. nangis dia, udah nangis. Tadi dia ketawa-ketawa. Mana? Tadi ketawa-ketawa. Sekarang dia nangis gak berkutik. Ketawa-ketawa. Nggak ada bobotnya kalau Bisa. Tadi ketawa-ketawa. ini penuh Dia ketawa-ketawa. Tadi ketawa-ketawa. Komal ini Sekarang kok nggak berkutik. nggak ada guna sama saya Komal ini. Nggak ada guna tapi kok minta naik. Terkutuklah kau. Nggak ada guna tapi kok minta. Kabur dia. Kabur si balbak. Kok gak bisa ya aku tampil kok? Mana ini? Nggak tahu HP kau tuh jelek. Kau banting dulu. Bagus bunda. Itu Mana buktinya nggak bisa kau tunjukkan. Itu artinya HP kau jelek. Kabur kau kan. Tadi ketawa-ketawa. Giliran ditunjukin data nangis. Balbak. HP-mu tuh jelek. Kau gantilah. Kabur kau kan. dia kabur, ditunjukkan fotonya ini juga nih. Aduh, nggak mau dia. Katanya dia punya ilmu. Katanya dia bunda tadi nggak punya ilmu. Pas dia naik, dasar pemakan babi. Kabur. Bunda Lina, apa kabar bunda sayang? Belum dilihat fotonya udah kabur. Iya, ini udah lama sekali juga ini. Aduh. Alhamdulillah baik bun, masya Allah. Nah, ini fotonya dia nih. Nah, Nggak kelihatan jelas. Nggak kelihatan muka dia. tuh. Oh ini orangnya. Mampus. Oh itu orangnya. Itu orangnya bunda, kurang ajar. Gak ada akhlak. Oh itu orangnya. Naik kejang-kejang. Memang mereka ini nggak paham ya perumpamaan tadi tuh. Bunda tadi itu memberikan perumpamaan loh, tapi mereka ini naik kejang-kejang. Lucu. Mana ada Intel kayak gitu mukanya tuh. Justru bagus itu kalau Intel di aparat kepolisian lalu kayak gitu perilakunya. Itu tidak mencerminkan loh aparat kayak gitu. Kalau memang di aparat, nggak ada aparat kayak gitu mulutnya itu. Ya baca. Ya udah bunda, aku turun di bawah aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan bu, nanti aku keluar loh. Kalau aku yang turun sendiri. Nah, ayo pasien selanjutnya. Aku sambil nutup dia.
Nafas, selamat malam, agama apa? Navara Store. Halo, Navara Store. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Gak ada sih Bun, cuma pengen gabung aja Bun. Di bawah aja bang, di bawah dulu ya. Apologetika. Selamat malam, apa yang mau disampaikan? Agama apa? Kristen Bunda. Oh, Kristen. Bertanya? Boleh, nanti ditanya balik ya. Silakan. Iya. Saya ini kan pengen tahu. Suaranya disatuan tinggal bang. Ya, halo, sudah jelas? Iya jelas. Sudah jelas ya. Jadi gini, Iya. saya pengen tahu. Ini Al-Quran ya. Itu Al-Quran itu sebenarnya perkataan siapa? Al-Quran itu perkataan Allah. Perkataan Allah. Iya. Oh ya, perkataan Allah. Saya ini bisa buka surah 15 Al-Hijr. Surat apa? Bukakan. Anda bawa data, Anda yang buka. Anda bawa data, Anda buka. Nanti saya bawa data, saya buka. Bukakan. Jadi gini, saya punya ini, saya nggak bisa buka data ini karena HP ini saya pakai ini. Iya, Anda harus buka. Anda catat. Jangan alasan. Jadi gini, Saya nanti yang buka data, saya nanti bawa data, saya bukakan. Coba buka. Waalaikumsalam istri. Jadi di situ apa ya? Di sini kan malah membawa itu ada perkataan murni ya, perkataan Allah SWT tanpa ada campur tangan siapapun. Betul? Ya. Betul ya. Jadi tetapi di dalam US 15 ayat 39 di situ dikatakan iblis berkata. Jadi iblis berkata ya. Jadi pertanyaan saya ini. Iya, baca. Iblis berkata apa baca. Ya. Jangan ambil iblis berkata apa, itu belum selesai. Apa itu katanya? Saya ini kan tidak saya ini Suruh baca. Anda bertanya tapi Anda tidak tahu yang Anda tanyakan. Baca yang Anda bawa itu baca. yang jelas di situ dikatakan Baca. Saya suruh Anda baca. kenapa Anda kejam? Baca dulu. Oke, saya ini dulu ya. Apa namanya? Masalahnya ini Ya, baca. Saya tidak ada Quran ini, jadi saya hanya pakai. Iya, baca. Anda tulis terus Anda baca. Oke, kalau gitu ya, saya lihat dulu. Jadi iblis berkata, jadi seharusnya kalau ini host siapkan ini kan Baca aja Pak, baca. Contohnya kayak gini nih, aku baca misalnya dunia, contohnya ya 2 Yohanes 1 nomor 7 gitu. Atau saya baca 2 Samuel 12 nomor 11-12. Saya begini firman Tuhan, malah petaka akan kutimpakan kepadamu, aku akan mengambil istri-istrimu dan berikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istrimu. Kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di seluruh orang banyak. Oh, gitu. Nah, coba baca. Yang intinya iblis berkata. Gak ada intinya, baca. Gak ada intinya, baca. Kenapa takut baca? Saya tidak bisa. Gak ada intinya, baca. Anda kenapa disuruh baca susah kali? Baca. Kalau saya keluar, kalau saya buka data, saya akan keluar. Saya nggak baca, saya nggak lihat HP, saya nggak lihat Bible. 2 Yohanes 1 nomor 12. Begini firman-Nya, begini isinya. Beginilah firman Tuhan. Nah, Anda bertanya, Anda nggak menghafal, Anda juga nggak membaca, baca. Jadi begini, yang intinya iblis berkata. Baca. Aku suruh kau baca. Itu firman Allah SWT atau firman iblis? Baca, aku suruh kau baca. Kalau saya baca akan keluar, saya akan keluar dari live ini. Ya, buktinya aku bisa membaca tanpa melihat Bible-mu, tanpa lihat HP, baca.
Tunggu dulu. Kayak mana caranya? Makanya kau catat dulu baru kau baca. Ayo baca. Oh, kalau gitu saya turun dulu saya catat ya. Iya, turun. Ya. Dibaca. Saya naik kembali. Nanti jangan Oke. kejang ya, jangan kejang-kejang ya. Enggak, aku enggak kejang-kejang. Ngapain aku kejang-kejang supaya mengeluarkan berkelamin? Sakit kau. Loh, lebih baik saya Iya. manusia daripada Allah SWT. Iya, ngapain aku kejang-kejang sama orang yang mengeluarkan berkelamin? Sakit. Kau bilang enggak? Kau buktikan Allah SWT. Coba buktikan dong, Bang. Buktinya ada, buktinya Tuhan kau ada. Di mana? Iya, Tuhan kami tidak kelihatan. Kami tidak kelihatan. Ya, oh, kalau nggak kelihatan nggak ada. Kalau nggak kelihatan nggak ada. Oke, apakah kau bisa melihat angin? Saya bisa Ayo. merasakan. Saya bisa merasakan. Saya juga bisa merasakan Allah saya. Apakah kau bisa melihat kentut? Pertanyaan saya. Apakah kau bisa melihat kentut? Apa? Apakah kau bisa melihat kentut? Ayo. Jadi Nggak bisa jawab. Apakah kau bisa melihat otak kau? Apakah kau bisa melihat akal kau? tidak pernah Baru kau punya ilmu. Di mana? Apakah kau bisa melihat akal kau? Di mana? Saya tanya, apakah akal kau bisa kau lihat? Naik kejang-kejang. Naik kejang-kejang. Apa? Naik kejang-kejang. Apa? Coba udah ambil suara aku lagi. Ini. Apa? Nih, Dato ajar. Dia nggak bisa melihat akalnya. Coba. Aku Assalamualaikum mau warahmatullahi jadi dia, warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim. Waalaikumsalam. Ajar. Tolong Iya, Bang, Datuk. ini pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai. Emang Bangkit Kuasa orang apa mati. Yesus? Kuasa apa Yesus? Ya. Bisa bangkit orang mati. Sekarang jelaskan apa kuasa enggak, Allah di mana? SWT. Mana? Matius Mana Allah? 11:25, dengar ya. Matius 11:25 ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Siapa yang Tuhan di situ? Pakai otak, pakai akal. Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa yang Tuhan di situ? Siapa yang Tuhan di situ? Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa yang Tuhan di situ? Allah. Siluet agama apa? Siluet agama apa? Siluet agama apa? Terus typing. Yang agama Kristen di bawah typing. Yang minta naik, yang agama Kristen typing di bawah agamanya. Yang minta naik agamanya typing. Ya. Sekarang Pertanyaannya apologetika. Kalian seorang apologetika. Pertanyaannya gampang. Di dalam Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa yang Tuhan di situ? Siapa yang Tuhan di situ? Allah. Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa yang Tuhan di situ? Allah.
Aku ngajak normal-normal aja lah. Matius 11:25, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di situ? Dapat diam. Oi, apologetika. Hilang-hilang suaranya itu apologetika. Aku cuma nanya, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa yang Tuhan di situ? Tuhannya Yesus. Izin saya jawab kan? Boleh ya? Ya, Tunggu dulu. Ini jawab dulu. Saya aja yang jawab bang. Iya, Jadi suara putus-putus bang itu Datuk. iya. Ya. Oke. Siluet di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di situ? Ya, di situ perkataan kudwinaturan Yesus, dia menunjuk kepada Allah. Ini lagi Dwinantur. Iya. Alam Bapa, Aku Tuhan nanya Bapa. aja, di dalam Iya, ayat Tuhan. tersebut, ini Yesus yang ngomong, Aku Iya. bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Ya, dengar Tuhan di dulu. situ? Dengar dulu ya, biar saya jawab. Ya, ketuhanan di situ ditunjuk sebagai kepada Allah Bapa ya. Ya. Siapa yang enggak? Aku mau tanya. Menurut Iya. Yesus, siapa yang Tuhan di situ? Iya, ke Bapa di situ kan. Bapa, Mengacunya kan. mantap. Saya jelas dulu. Dengar dulu. Ini kan gini. Bapak Kita Tuhan sini- Yesus? Yesus siapa? Tunggu dulu Bang, bro. Ini Mbak, kan kita Bunda konteksnya Blokir kalau ini ngajarin kan anak ada SD mama gini dua caranya. potong ayat. Iya, iya. Aku bersyukur Iya, saya kepadamu jawab di ya situ, Bapa Bapak. Tuhan langit dan bumi. Iya, dengar Sebagai- dulu dong. Gantian Iya, dong. iya. Wah, Oke. kamu banyak sih kamu maksud dengar dulu ada Allah Bapa. Dan kayak bisa nih. Datuk. Aku cuma nanya, Matius, coba kau Iya. baca Matius 11:25. Aduh, Yesus bolak-balik kok. berkata, Iya, Bapak, iya, tuannya situ Bapak, udah. Ya, berarti Yesus bukan Nah, Tuhan dengar betul? dulu. Yesus bukan Allah. Tuhan betul? Ya Allah, ya Allah. Dengar dulu dong, ganti-gantian dong. Kita dengar dulu. Gini. Yang Blokir Tuhan permanen ini kan Bapak. buat ganti-gantian dong. Ganti-gantian racun. Ah, Aku ini kan bawa data topiknya di sini kan 5. Lagi mau dijawab. Di situ dikatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan sederhananya, siapa yang Tuhan di situ? ya di situ kan Yesus sedang mengucapkan sebuah kalimat. Gini bang, kalau kita Iya. mau diskusi, kalau abang langsung kasih emot-emot begitu, kita susah bang diskusinya. Silakan. Nah, udah. Situ ke Yesus itu kan gini, satu sisi Yesus itu dari keteritunggalan bang, duinatur Yesus itu ada. Dia di satu sisi dan manusia. Kita akui manusia Yesus cara kejasmanian. Jadi antara Bapak dan Yesus ganti-ganti dari Tuhan. Bukan seperti itu konsepnya. Itulah makanya dikatakan keteritunggalan Allah. Jadi udah fix nih ya. Jadi itu
Ya, dominator itu kan dia mengatakan, ya itu tadi salah satunya. Dia memang tidak mengatakan dominatoran, tapi kan dia mengatakan itu. Halo. Siluet. Siapapun dari Iya, pihak Kristen. Iya, saya aja yang jawab. Saya dulu ya, boleh ya? Tapi saya belum jawab itu ya. Tadi sama kembali ke Bang siapa itu? Datuk. Iya. Udah nanti apa Udah tadi aku putus-putus. satu-satu ngomong satu-satu. Jaringanmu gak bagus, apologetika. Siluet aja, jaringanmu gak bagus. Ya, dominatornya Yesus itu dia kan gini. Dia firman Allah itu ya, saya pun akan nanti datang Mesias, anak Allah. Oke, baik, siap. Iya, begitu mengucap data, apabila termaktub ada satu data, maka akan kita bukakan langsung. Ya, saya berapa? Nah, tunggu dulu. Jadi saya dengar dulu. Saya memang tidak terlalu banyak mengsain untuk ayat-ayat. Nah, ayat berapa? Cuman itu ada. Nanti saya minta nanti saya DM Abang. Oke, baik, ya, lanjut. Dia di situ mengatakan saya dan Bang, cukupnya Bang. Menurut anak domba, anak manusia. Kan begitu. dia katakan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu kata maksudnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang gini ya. Ini kan topik ada di sini caption. Ya, lanjut dulu. Anda mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Terus? Ya, Yesus sebenarnya itu sebagai anak manusia. Ya. Nah, terus kalau jelaskan. Ya sudah, kan begitu ada anak manusia, terus nanti ada sudah di seperti dari perjanjian lama, artinya itu untuk nanti kepada Yesus akan lahir nanti bagimu. Yesus itu binator dia, Pak. Lalu Pak, sebelum kita binator, kita dudukan dulu. Bapak tahu dari mana bahwa Yesus adalah Mesias dari bangsa Yahudi? Ya, satu sisi gini, oke. Yang pertama, telah lahir Kristus, telah itu ada ayatnya saya lupa. Telah lahir Kristus. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, saya ingat dua itu. Ya. Terus ada Yesus yang bertemu dengan orang Samaria. Oke, baik, di dalam itu satu berapa? Di dalam Yesaya 52 dikatakan, ini Pak. Oke, di dalam Yesaya 52 dikatakan situ, telah lahir Kristus bagimu. Dan sekian bla bla. Bapak tahu nggak antara dalam bahasa itu dikatakan telah, Pak? Iya. Telah, tapi tidak ada kaitan dengan Yesus itu. Karena itu membuatkan untuk raja yang pada daerah dan saya. Jadi sudah lagi untuk Mas. Sebenarnya cukup banyak kalau untuk ayat-ayat seperti itu. Berarti ada ayat itu ya. Ayat itu ada di dalam Yesaya. Bukan Yesus ya. Nah, kalau ayatnya cukup banyak Bang sebenarnya. Lanjut terus. Saya ini ya, saya tuh di sini orangnya jujur aja. Memang sih saya akuin. Saya bukan orang apologet, tapi saya katakan ya, yang tidak saya katakan tidak. Begitu. Nah, jadi kenapa Yesus itu seperti seorang ada kisahnya itu ada orang perempuan yang menimba. Ini aja Pak, kayaknya Bapak paham benar Pak. Mesias kayaknya sama sekali nggak paham tentang itu sama sekali Pak. Kayaknya baru Bapak yang jadi orang Kristen apa ini. Sama sekali nggak ngerti tentang Yesus. Kalau baru Bapak tahu begini ya. Sedangkan Bapak menuju Yesus ya sebagai Mesias ya. Mesias adalah orang yang bukan lupa pas saya jelasin Pak apa yang jadi Kristen aja nggak paham sama sekali bagaimana Yesus pribadi Yesus yang mengatakan di dalam ayat terus di mana. Bapak jelasin. Bentar. Jangan Bapak silakan. Sedangkan Bapak menuju nama Yesus adalah seorang Mesias. Bapak tahu nggak kriteria konsekuensi daripada orang bangsa Yahudi Israel yang dianggap Mesias, orang yang diurapi. Nah, Yesus ini karakteristiknya apakah memenuhi syarat untuk menjadi Mesias bagi bangsa Israel? Nah, apa yang salah dari bangsa Israel? Mesias yang dimaksud. Itu lalu dia biasa jelaskan gini. Biar Bapak sebagai Kristen benar-benar Kristen, bukan Kristen capokan ya. Dia ngerti. Kalau Bapak dengar dulu. Nanti Bapak silakan. Nah, apa kriteria Mesias yang dituju orang bangsa Israel itu? Satu, Mesias yang itu orang Mesias zaman itu banyak. Mesias orang semua disebut dengan Elia Mesias, semua disebut dengan Mesias. Nah, selanjutnya Mesias bagi bangsa Israel itu adalah Mesias yang mampu membebaskan namanya bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Harus jauh-jauh Bang. Bukan apa yang dikatakan Mesias rupanya. Nggak ada. Yo, nggak ada Bang. Mana ada namanya Isa itu namanya Masih dalam riwayat Isa al-Salam mana ada nama Isa al-Masih? Mana Bapak ini? Bang, itu Bang. Dari mana ada Isa al-Masih? Yang ada Isa al-Salam. Al-Salam. Ada kunjungan pada Rasul Nabi. Ini orang tiga beda bukan Pak. Dengar dulu Bang. Kita diam kalau terus ngomong ya udah apa-apa terus ngomong gitu. Ya, lanjut aja Bang. Ternyata yang itu nanti Maksudnya ini kan caption saya naik karena saya lihat ini ada tulisan 12 tidak kuasa. Ya, betul. Maksudnya memang saya jawab ke orang itu. Maksudnya biar kita hari tinggal gitu. Ya. Itu nanti nomor 12. Ya, buka ya. Benar pesan saya. Itu nanti nomor 12. Ya. 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 Nih, ya. Ini nanti nomor 12. Ya, kita pakai ya. Yesus ini. Sungguh dia anak tapi segala dia belajar nih. Sungguh dia anak tapi segala dia belajar. Tapi benar ya. Maksudnya bagaimana di segala? Sungguh dia anak tapi segala dia belajar. Tuhan belajar Ya terus. Tuhan belajar alif batal toh. Jika timbang ini kuasa mana nih? Kalau mana namanya apa kamu diterbukti itulah orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif. Apa itu? Alif bata. Jadi Tuhanmu ketika belajar alif bata ini dia kuasa nggak ini? Sekarang gini Pak, kita kan bahas ini kan Tuhan karena tidak ada kuasa. Gimana kuasa? Ini dulu ini. Kalau dia tidak ada kuasa, misalnya aku dulu. Kan tidak ngomong Pak. Misalnya ketika dia belajar alif bata dia kuasa nggak? yuk semua belajar ini Pak. Jadi dalam ayat 12-nya dikatakan ya tinggal ditimbang lamanya apa tuh kamu menjadi guru wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif. Bentar dulu kita ya. Ini zaman lama. Berarti berapa? 5:12. Ketika dia berkata ya puasa deh. Dulu Bang. Gimana? Ulang lagi sih. Ini persoalan alif ya ketika dia belajar sejarah 5:12. Di sini kan 5. Di sini sebenarnya itu kamu belajar sesuatu sudah seharusnya menjadi pengajar kamu masih perlu lagi 100 orang. Ini baliknya. Kamu mengajarkan yang malas enggak? Lah,
Ya lah, itu konsep Yesus diajarkan bang. Ini jika lo di mana apa kamu dulu? Bagaimana orang mengajarkan kepadamu? Di Lukas 6, di Lukas 4, tidak ada congor aja apa dia. Ya, lepas 3 hari dijumpainya dia di dalam kelas dulu dikatakan guru. Betul ya? Sesudah 3 hari mereka menemukannya dalam dia sambil berkata ulang. Jadi kamu bilang kalau dibacain. Iya boleh saya bicara. Ya silakan. Ketika dia belajar, aku bakal duduk dengan orang yang kuasa saja. Astaga, susah banget sih ngomong sini. Dengar dulu ya. Nah, di sini perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Nah, tentang hal itu dan sebagainya tentang hal itu banyak harus kami katakan, tetapi yang suka untuk dijelaskan karena dalam segala menggunakan sebab kali kamu waktu sudah seharusnya menjadi ingat bahwa saya sebab kali kamu. Nah, ini beda dengan tadi. Sudah seharusnya menjadi pelajar, kamu masih perlu lagi belajar stok dari Allah dan kamu masih perlu lagi belajar stok dari Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran seperti adalah anak kecil, tetapi makan keras adalah untuk orang dewasa. Karena ini pelajaran bang, ini pelajaran kalau kita itu ada perikom. Ya. 5 nomor 12 kita baca ya. Kita baca ya. Kita baca ya. Ah, ini kan Yesus ini ya. Ya. Nah, ya, memerlukan susu bukan makanan. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau oleh ini zaman ya. Jangan mengajar. Ya, terus waktu besar dari pembunuh. Ya, maka kamu menceritakan dari kata kamu masih memerlukan susu. Masih memerlukan susu betul? Coba kita baca Lukas 7. Lukas apa? Lukas 7. Buku saya enggak Lukas 11. Siapa yang memerlukan susu? Kalau begitu terakhir. Siapa yang memerlukan susu? Yang memerlukan susu dan susu. Siapa yang susu? Siapa yang susu? Tuhan betul. Diulangi 5:12 ya, bukan hanya susu tapi susu. Nah, nih, susu nih. Ini berbahagialah ibu yang telah berbahagialah ibu yang telah mengandung susu yang telah menyusui. Ini aku mau ya. Dapat sama pelajaran gua malas dulu. Ini sebab 7 nih. Ya, Lukas 7. Di Ibrani 5:12, kalau hanya tidak minum susu aja kan. Jadi siapa yang minum susu? Tunggu dulu, Lukas 11:7. Ini. Lukas 11:7 ya. Di sini siapa yang berbahagia? Di situ ini kalimatnya ya. Ketika Yesus berbicara, Rasulullah SAW kepada Allah banyak berbahagia itu telah berbahagia ibu yang telah mengandung engkau, susu telah menyusui engkau. Ya. Di Ibrani 5:12. Di Ibrani 5:12 siapa yang susu? Aku sih nyiapin itu. Jadi dia belajar, terus dia minum susu betul? Betul? Dan aku masih menemukan apa? Enggak oke tolong dong. Ini tidak aku. Tidak Betul. Bentar dulu, iya saya ngomong boleh. Boleh. Silakan. Boleh saya ngomong. Nah, tadi kan sudah saya bilang, perikop tadi itu supaya tidak untuk murtad, di situ tidak ada dikatakan Yesus itu menyusu, oke? Di situ artinya untuk pengajaran dan itu bukan situ menuliskan itu bukan Yesus dan juga bukan merujuk pada Yesus, oke? Oke, kamu Yesus. Dan gantian dong. Setelah itu kamu beralih ke 11 apa Lukas 11 ayat 7. Nah, Yesus ini bagaimana siapa yang berbahagia? Maksudnya siapa yang berbahagia dulu? Ketika Yesus berbicara seorang perempuan dari antara, ketika Yesus berbicara berseluruhlah seorang perempuan dari antara banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarnya. Oke, jadi sudah saya jawab. Ya, ini yang ketika dia minum susu yang pasal dulu. Tunggu dulu. Ini kalau kita ketika dia tunggu aku tanya ketika aku gara-gara aku buka ayat jangan kalau pakai soundcard. Orang kok besar itu dulu saya ketika orang ngomong ya, kita kan dewasa, kita tua bro, oke ya. Nah, jadi konteks tadi dikatakan dari Tuhan harus tidak kuasa. Kalau merujuk kamu ke soal khusus, oke kamu tadi menghujat masalah Yesus, oke saya yang aja yang bilang, oke ya. tunggu saya pernah menghujat kerja, oke saya pernah menghujat ya, saya pernah menghujat, kau bilang aku menghujat, ya kau baca ini, kau baca sendiri, kau baca biarlah aku baca ya. Jangan kau bilang aku menghujat, jangan kau bilang aku menghujat, nih, ini apa nih, apa nih? Waktu biasa saya ketemu. Ya, apa nih? Tidak mudah. Kau bilang aku menghujat, aku baca dalam tulis. Bro, kau kayak gitu dosa bro. Dosa aku itu. Semoga kalau saya ini saya buka kameranya tidak seperti itu. Ini terjemahan lama nih, terjemahan lama. Terjemahan lama ya. Di terjemahan lama tertulis berarti sekitar 47 sampai 2000 apa itu? Berarti salah nih. Waduh, kamu bahaya kamu. Ini kebahagiaan ini apa nih? Kamu hujat aku. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini kita apa nih? Lukas kan? Itu tipe loh. Ini mau hujat. Ini
Ini apa ayat ini? Ini kelas ini. Kalau kamu menunjukkan Boleh saya bicara, Pak? Ya silakan bacain. Itu sudah jelas tidak perlu dibaca. Begini, Pak. Nah, baca dulu. Tidak ada baca. nggak begitu itu sih, saya baca tadi kan nggak begitu. Ya, saya baca. Ini kan kenapa kau takut ini dulu? Nih, saya bilang ini ya. Nih, baca nih. Saya. Itu lah maksudnya. Cuman mana? Nah, 11 ayat 2. 7. Nih, ya ayat 11 nomor 7. Lukas 11 27. Ya, bentar. Siap. Yang bagiannya ada di situ tertulis, tetapi kata yang berbagai lain mereka belum menggunakan firman Allah. Nah di sini banyak yang berkata pada yang tidak ada Besar lagi. Saya buktikan ya. Ini kita percaya. Alkitab sana ya. Alkitab sana. Ya. Benar? Ini Alkitab sana. Betul lagi Alkitab betul. aku melihat tunggu dulu. Aku melihat ini. Ya, terjemah lama 1994 sampai dengan 2074. Berapa tahun ini? 20. Kau baca pelan-pelan. Nah, katakan garis kecil. Kau jangan dulu kata dalam belakang. Nah, kalau tak mau jahat. Kau tak mau jahat. Ini apa nih? Apa nih? Ini apa? Ini apa ini? Dengar dulu. Kau cabut dulu pernyataanmu jahat. Datuk, boleh saya ngomong? Kau cabut dulu pernyataanmu. Kau bilang kamu jahat. Nggak, aku nggak akan mencabut orangnya. Ya, di mana? Berarti balik. Kalau gini aja Bang Datuk, kalau dia nggak mau mencabut, kita balikan dia penistaan. Kau penistaan Juga kita sesuai. Mari kita berdasarkan data, kita balik dia. Ya. Terserahmu dulu. Tapi kau penistaan yang terjadi dia. Ya, bilang kamu jahat. Tapi yang aku Yang kita karena lista tidak berdasarkan berdata. Ya. Tadi saya datang nggak? Ini apa ini? Ini apa ini? Kalian di sini 3 lawan 1 sama saya, nggak usah takut. Ini apa Yang ini? bukan orang menyembah manusia menghadap takutnya kami. Ini apa ini? Kalau takut ganti-ganti ngomongnya jangan pakai shortcut. Suara masuk. Iya, aku Makanya modal tahu, kalau menurut itu modal. Kau bilang kamu jahat. Aku baca Jangan data. saling nggak ada uangmu. China sudah tahu. Ya, ya. Saya mau tadi bilang kamu sama dia. Hah? Dengar. Kamu dari mana? Ini apa nih tulis ini? Nggak boleh saya ngomong. Ini apa ini? Ya kalau saya nggak boleh ngomong, saya itu sampai 5 saya dulu. Ya kau cabut dulu pernyataan kau. Bilang kamu jahat. Kamu jahat. 1. Kamu dari mana aku? Nah, kita ganti ngomong boleh. Iya, kita menikah. Kau bisa. Jangan kamu jahat. Kau udah jelas. Ya, kalau tak menikah, mana bukti dia menghujat? Tuduhan dia menghujat. Berarti kau menikah. Tidak sesuai. Apa yang dia tulis itu? Lo kali 2 lawan 1 pada bingung sih. Kalau kamu merasa kami 2 lawan 1 kebingungan, berarti kamu 2 lawan 1, kamu nggak kebingungan, tinggal jawab. Ini apa ini? Saya bilang kamu jahat. Saya baca. Saya bilang kamu jahat. Dengar dulu. Boleh saya ngomong? Boleh? Iya, buktikan saya mau jadi mana? Dengar, saya tadi kan buka ayatnya. Sudah, sementara tadi ayat yang kamu kasih tunjuk tadi, di situ ada dan tetelan susu. Udah? Oke, terlepas dari situ, kita kan membahas tadi kan Dewan Pers Sembilan Kuasa. Ya, jelasin dulu. Kau bilang kamu jahat. Di mana? Ini apa ini yang tulis ini? Ya sudah, Ini apa sudah. ini? Ya udah. Wes, tunggu dulu. Ini apa ini? Ya saya maafin kamu. Kau cabut dulu. Kau cabut dulu pernyataan bilang kamu jahat. Baru dilanjutkan. Kita bisa ganti ngomong. Kau cabut dulu. Atau kau laporan ke polisi aku? Kau laporan ke polisi bahwa aku menghujat dengan mengatakan dari mana teteh. Ya. Cabut dulu. Dia dibilang cabut dulu. Cabut dulu. Jangan sampai cabut. Ya. Kita dong. Nggak usah dulu main. Cabut dulu pernyataanmu. Tidak akan saya cabut. Ini apa ini? Kalau perlu kau lapor sama polisi sana. Kau bilang gak api orang begini menghujat. Karena tulisan di teteh. Nah, gini, tujuan kamu di sini kan hanya sedang Memang tertulisnya begitu. Aku cuma membacain. Gak aku tambah-tambahin. ya, oke, udah. Terus tujuan apa? Bisa relate itu ke ketidakberkuasaan di mana kamu? Kalau tanya aku ketika dia saya kemana? Dia kuasa sudah. Kita di sini orang di sini. Kalau situ aja lama aku kamu. Gua rasa lebih enak lagi diskusi sama Pak Blok Blok gak nyambung. Ada diskusi sama gua, ada diskusi sama gua. Selesai tadi. Makan selesai. Ya, silakan. Ya, dia temanya Tuhanmu tidak ada kuasa ya kan? Ya, kamu jangan lupa. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertama, Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus bisa membunuh orang buta. Yesus bisa menyembuhkan penyakit kusta. Yesus bisa merebutkan angin yang hidup dari badai lautan. Oke, saya jawab. Boleh bertanya nggak? Oke, itu dulu selesai. Oke, kita Matius 28. Ini apa sama aku baru? Sama aku baru. Matius 28 nomor 18 buka. Oke, saya baca Matius berapa? 28 nomor 18. Oke, kalau gini saya lebih enak ngomongnya. Jangan kalau pakai contoh. Sosok dibilang belum modal wajib bisa beli tayu. Ya boleh. Udah. Mau kayak gitu kan banyak pakai tayo. Enggak, dia tuh seorang kaya banget kayak ini. Kamu yang bilang memang dapat duit kamu. Memang nanti kan kamu. Memang dapat duitmu. Mau lanjut apa enggak? Atau mau itu perlu dijaga lagi? Kan kamu yang bilang begitu. Wajar dong kalau manusia ada pengaruh daripada lawan arah. Berapa? Cuma 150.000. Nah, makanya kalau itu dia modal usaha songkap kalau nanti ambil ekonomimu. Tahu. Kalau mau debat bertanya lah. Gue juga berkasar loh. Tidak dari Kebetulan saya punya shortcut dulu. Kebetulan saya punya shortcut lagi. Kalau kau mau, aku kasih kau. Aku kasih sama kau serius. Yalah, gua Ya, kasih aku kasih lagi. Kau mau? Ya, nanti aku kode aku. Aku kasih kau aja. Matius 28 nomor 18. Ayat 8. Pertanyaan saya bukan nih, kita tanya 8. Ayat 18. Oke, Yesus ini berikutnya di sini benar. Terus Mahkamah Agama ketika mereka menunjukkan ketika
menjadi mereka menjadi banyak, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wah, ini makin lebih jelas lagi nih. Ya, betul. Telah diberikan kuasa kepada artinya yang memberikan kuasa Elohim katakan. Mana kuasa telah diberikan kuasa kepadaku. Artinya dia semangat kali. Ini yang kita lagi. Telah diberikan kuasa kepadaku kata Yesus. Sampai yang berikan kuasa Elohim. Mana kuasa Yesus? Lah, tadi kan Yang semangat kali kuasa. Ini yang kita lagi. Oke. Gini, Mau ini ya. Coba masih coba. lebih aman kenapa? Yohanes 5:30 coba. Yohanes 5:30. Oh, oke. Nah, di sini kan tadi bisa kita katakan. Ini saya mulai dari ayat berapa nih? Biar agaknya. Pokoknya soal Nanti benar, nanti dibaca 1 Timotius 15:24. Lah, lo usah soal simpan. Aku baca, aku baca. Malas gua baca. Aduh, lu gua ngomong bokir, gua ngomong malu. Aduh, kan Timotius 15. Ya, ya. Aku tidak perlu dari sini. Balik, balik. Aku makin sampai keluar. Aku makin sampai keluar. Ya, aku makin sampai keluar. Balik. Gua ngomong sama bokir, bukan sama lo. Ya, semua makin. Ya. Aku bisa buktikan Yesus mau jangankan jadi Mesias dari Tuhan. Benar ya. Aku bisa buktikan sama kamu. Kita bisa Sombong. Lo di sini mau sombong kamu. Banyak di sini lo pakai soket lo ngoceh lo. Dokumen aku bisa buktikan sama kau. Jangankan jadi Tuhan dari Mesias. Jadi penyuluh aja. Yesus jauh ditolak. Aku buktikan sama kau. Gue, dengar dulu. Gue baru sama bokir. Kita sama simpan di situ. Ya, balik. Kita jangan lompat-lompat dulu, Bo. Ya, benar. Gua ngomong apa? Tadi nanti aku besok sekarang bukan sepatu. Berarti apa nih? Udah gua 35 orang. Termasuk 3 orang pendeta kita baca ini. Lo beli baru tuh bekas. Ya, 35 orang kita termasuk 3 orang pendeta. Ku bikin pensiun ada di sini. Lo kekuatan tuh, dapat mana lo miskin lo. Ini apa ini? Bisa baca? Dicari-cari lo, cincin lo aja nggak ada, Bo. Kapan aku bisa cari? Emang cewek? Enggak boleh laki-laki. Enggak bisa laki-laki. Enggak bisa laki-laki. Baik, ngomong sama bokir mana? Enggak, balik aku sama bokir. Udah gua ngomong Aku pikir dok. Aku pikir Ya. Sudah, silakan. Selesaikan tuh. Nah, di sini bagaimana sebagai saya tadi salah baca berikutnya karena kita yang di kamar yang kecil. Nah, Jangan lari ke perikop, Bang. Jangan lari ke perikop. Kenapa? baca dari 67 sampai 10 pendek ayatnya perintah membuatkan Injil dan tersebut seperti itu dan Samaria ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, maksudnya bukan sampai sini Yesus ya, mereka menyembahnya. Nah, lihat sini ya, mereka menyembahnya Yesus. Tetapi beberapa orang ada ragu, sebagian orang ragu. Terus Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, ini bukan bukit yang telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Oke. Dan kuasanya bisa menghidupkan orang mati, bisa menjaga darah saya, bisa membunuh lumpuh orang yang buta. Oke, di sini clear, selesai. Sekarang saya boleh bertanya nggak? Apa kalian takut saya tanya? Ya, itu selesai mana? Artinya Yesus tidak berkuasa kan? Artinya kuasanya Yesus diberikan oleh tidak. Berarti Yesus tidak berkuasa dong. Karena dia yang berikan kuasa, yang berikan kuasa Elohim. Bebas terserahmu ya, karena Oh, bebas terserah. Oh, bebas terserah. Artinya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Dia diberikan kuasa oleh Elohim. Nah, baca dulu. Ya, gini. Oke, gantinya. Kalau kita pilih Pak Yordan misalnya kayak diubris dan katakan diubris dan ini menurut kalian lah ya, atau menurut saya ataupun diubris dan ataupun kalian tidak punya. Oke, apapun data yang dikeluarkan dari apologi Kristen pasti Islam tidak akan menerima. Istilahnya memberikan data itu. Kami memakai sesuai dengan ilmu. Kami menjawab sesuai dengan ilmu. Ya, sesuai dengan ilmu. Dengar dulu. Ya, karena kamu ini berasumsi ngomong saya makhluk, saya tidak. Sementara saya ngomong sesuai data yang ada di dalam ilmu. Loh, tadi kita kasih kesimpulan data bahwa Yesus kepada. Ya, data ya. Nah, tadi Matius 28 itu jelas Yesus diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Elohim. Udah, artinya Yesus tidak punya kuasa. Udah. Bisa kita topik terserah. Kalau lo Kok dari topik? Enggak, saya bertanya, boleh enggak? Silakan. Berani ya? Oke. Ya, Pak, siapa yang takut sama? Allah SWT itu ada mujizatnya dan dia berkuasa. Dikarenakan di 1000 kali 414. Saya baca ya, bentar ya. Waduh,